Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di ruang kolaborasi Media ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Listianti dan rekan saya Bapak Ahmad Hidayat. Di sini saya akan mengajukan kasus bagi masing-masing anggota dengan kasus yang pertama yaitu salah seorang murid yang sering tidak masuk sekolah, dan kasus yang kedua adalah sering membuang sampah atau kesadaran diri dalam membuang sampah sangat kurang. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan kasus pertama dengan coach Bapak Ahmad dan coachnya Ibu Listi. Silakan bisa dimulai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Ibu Listri, katanya mau bercerita. Ya, selamat sore juga Bapak. Ya Pak, saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Iya. Mau cerita apa nih? Ini Pak, ini berhubungan dengan murid saya di kelas saya. Saya bingung sama murid ini. Dia bernama Fahri. Dia itu jarang banget masuk sekolah. Dalam seminggu kadang hanya 2-3 kali saja masuk sekolah. Sehingga saya merasa apakah saya ini kurang optimal dalam pembelajaran. Oh itu ya Bu. Jadi Ibu mau bercerita tentang murid Ibu yang bernama Fahri. Dia jarang masuk sekolah ya Bu. Ya Pak, setelah saya perhatikan, Fahri ini malah semakin jarang masuk ke sekolah. Saya juga semakin bingung dalam mengisi absensi. Terus karena Fahri itu tidak pernah memberikan keterangan yang tepat ataupun alasan kenapa tidak hadir ketika sekolah. Jadi seperti itu Pak. Oh iya. Tapi kita hanya mempunyai waktu sebentar nih Bu Listi, gak apa-apa kan ya? Karena sebentar lagi mungkin sudah terlalu sore kita nih. Tapi mudah-mudahan saja obrolan kita mendapatkan sesuatu. Nah, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini Bu? Ya Pak, tidak apa-apa walaupun waktunya sudah singkat. Namun di sini saya berharap dari obrolan ini saya mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Saya juga berharap adanya perubahan pada Fahri untuk lebih rajin lagi ke sekolah dan bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya. Iya Bu. Jadi sekarang Ibu Listi sekarang ini lagi cari cara ya Bu ya untuk bagaimana supaya si Fahri tersebut bisa rajin kembali ke sekolah ya Bu ya. Nah, kalau idealnya Bu, idealnya di sekolah kehadiran itu idealnya di level berapa sih Bu? Ya Pak, saya berharap sekali Fahri itu bisa kembali rajin untuk bersekolah dan bisa mengikuti pembelajaran lagi. Nah, kalau dipikir menurut saya, kalau di level dari 1 sampai 10 sepertinya Fahri itu ada di level 4 Pak, soalnya dia jarang sekali untuk masuk sekolah. Iya. Jadi si Fahri tersebut berada di level 4 ya Bu. Lantas Ibu inginnya Fahri tersebut ada di level berapa sih Bu? Seperti mungkin yang lainnya juga sama ya Pak, saya berharap Fahri itu ada di level tertinggi. Mungkin bisa saja di level 10 Pak untuk kehadirannya dan prestasinya juga mungkin bertambah seperti itu.
anggapan kita pasti keinginan kita pasti yang tertinggi ya Bu ya. Terus Ibu sudah cari tahu enggak ataupun yang membuat Fahri enggan masuk sekolah itu menurut Ibu apa sih Bu? Kalau menurut saya ya Pak, setelah saya dalami kasus ini sepertinya hal yang menyebabkan Fahri itu jarang masuk sekolah mungkin kurangnya dukungan dari keluarganya, baik ibunya ataupun ayahnya atau kerabat-kerabatnya. Jadi faktor keluarga juga ya, dari mungkin dari orang tuanya nggak terlalu mempedulikan Fahri mungkin ya. Lantas kenapa Ibu bisa berkesimpulan seperti itu Bu? Jadi saya kan pernah 2 kali mendatangi rumahnya. Sebelum saya berangkat ke sekolah, saya mendatangi rumahnya dan ternyata yang saya dapatkan apa Pak? Ketika sudah jam 7, malah lebih dari jam 7, Fahri belum juga bangun dan tidak ada usaha dari keluarganya untuk membangunkannya. Ketika saya meminta untuk bertemu Fahri, orang tuanya cuma bilang gini Pak, akan dibangunkan dan diantarkan ke sekolah. Namun pada kenyataannya hari itu kami tetap tidak sekolah. Jadi begitu ya Bu ya. Lantas apa nih yang akan Ibu lakukan untuk Fahri supaya si Fahri tersebut bisa rajin kembali ke sekolah Bu? Mungkin di sini saya akan mencoba untuk menjadi komunikasi yang lebih dekat dengan keluarganya, baik mungkin sama ibunya ataupun ayahnya ataupun neneknya, kerabatnya yang ada di rumah. Jadi bagus tuh Bu. Jadi saya sangat sependapat sekali dengan Ibu. Lalu komunikasi seperti apa lagi yang akan Ibu lakukan dengan keluarganya Bu selain yang tadi? Ya, demi harapan saya mungkin tadi Fahri semakin membaik untuk kehadiran, saya akan berkomitmen Pak untuk mendapat kesepakatan yaitu dengan keluarganya supaya kewajiban mereka sebagai orang tuanya bisa dipenuhi, yaitu dengan membangunkan anaknya dan menyuruh anaknya untuk sekolah. Selain itu Bu, selain komitmen atau yang tadi membangunkannya, mudah-mudahan ya semuanya langkah-langkah yang sangat baik sekali, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Jadi sekarang sebagai mengungkapkan rencana tersebut Ibu akan lakukan nih. Mungkin selain saya melakukan pendekatan tadi atau berkomunikasi dengan orang tuanya, di sini saya juga akan mencoba meminta bantuan kepada teman-temannya Fahri, mulai dari yang dekat rumahnya atau yang berangkat ke sekolahnya yang melewati rumah Fahri, untuk meminta teman-temannya untuk mengajak Fahri untuk berangkat bersama-sama. Jadi selain dari dengan orang tuanya membuat komitmen, lantas Ibu juga akan memanggil teman-temannya ya Bu ya. Saya sangat mendukung sekali Bu dengan rencana Ibu, mudah-mudahan berjalan lancar sesuai harapan. Adakah Bu yang membantu Ibu dalam melakukan rencana tersebut? Yang membantu saya ada tadi yang membantu saya diantaranya murid-murid saya, di mana ketika dengan adanya teman-teman yang Fahri bisa memotivasi Fahri untuk berangkat ke sekolah, dan untuk berkomunikasi dengan orang tuanya saya akan melakukannya sendiri untuk sekarang. Namun tidak menutup kemungkinan jika nanti saya tidak berhasil untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan saya di sekolah, baik rekan kerja ataupun sekolah-sekolah, untuk membantu apabila tidak ada perubahan dari Fahri ataupun orang tua. Baik sekali Bu, baik sekali. Jadi Ibu sudah menemukan sendiri solusinya kan.
apa yang ibu sudah dapatkan nih dari obrolan ini? Baik Pak, alhamdulillah dari obrolan ini saya mendapatkan pencerahan dan menemukan langsung penyelesaian atas permasalahan murid saya yaitu Fahri yang jarang sekali sekolah. Baik Ibu, saya semakin ingin tahu nih Bu, kedepannya Fahri seperti apa nih Bu. Mungkin kedepannya kita akan ngobrol-ngobrol lagi, karena saya sangat-sangat ingin tahu sekali Bu perkembangan Fahri setelah Ibu sekarang membuat keputusan, membuat rencana bagaimana ya Bu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik. Terima kasih banyak ya Bapak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan yang saya rasakan. Dan terima kasih untuk masukan-masukannya kepada saya. Mudah-mudahan jadi amal baik untuk Bapak dan amal baik untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Selanjutnya untuk kasus yang kedua yaitu kesadaran diri, kurangnya kesadaran diri dalam membuang sampah di sekolah. Dengan Coach Ibu Listi Yulianti dan Coach Bapak Ahmad Hidayat. Bisa dimulai dari sekarang. Selamat sore Pak Ahmad, bagaimana kabarnya? Selamat sore Bu Risti. Alhamdulillah baik Bu. Ibu kelihatan segar sekali, alhamdulillah. Ibu punya waktu sebentar gak Bu? Saya punya cerita nih Bu, barangkali Ibu mau mendengarkan nih. Boleh Pak, mungkin, tapi kita hanya mempunyai waktu sebentar saja ya, karena sebentar lagi nih sudah pulang. Baiklah, sebenarnya apa yang ingin Bapak ceritakan hari ini? Sebelumnya terima kasih Bu, karena Ibu telah meluangkan waktunya kepada saya mau mendengarkan saya bercerita. Begini Bu, saya ini di sekolah akhir ini merasa murid-murid itu kesadaran dalam membuang sampah semakin kemana saja gitu Bu. Jadi di sekolah terus ada saja sampah, bahkan dari pagi hingga siang saya lihat di sekolah tuh kesadaran untuk membuang sampahnya sangat jauh sekali Bu. Jadi siswa setelah makan buang, jadi begitu Bu. Jadi saya sempat berpikiran gimana nih caranya. Jadi saya punya pemikiran tuh, jangan-jangan mungkin mereka sudah keenakan Bu gitu, keenakan dalam hal yang jelek gitu Bu. Itu Bu. Oke, baik Pak. Jika saya garis bawahi, berarti permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini adalah bahwa murid di sekolah Bapak belum memiliki kesadaran penuh dalam membuang sampah pada tempatnya ya Pak. Iya. Bapak berharap murid di sekolah Bapak seperti apa? Saya mengharapkan murid-murid memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan untuk tetap bersih Bu. Jadi kalau bersih kan kita enak Bu. Ibaratkan mungkin kalau kita kenyamanan itu akan datang Bu kalau kita bersih Bu. Jadi saya sangat mengharapkan sekali siswa bisa secara sadar membuang sampah pada tempatnya Bu. Baik. Menurut Bapak, kira-kira apa sih penyebab murid-murid di sekolah Bapak tidak memiliki kesadaran untuk membuang sampah kepada tempatnya? Kalau saya pikir mungkin yang pertama yang menyebabkan mereka seperti itu karena ya kurangnya kesadarannya Bu, kesadaran dalam dirinya mungkin. Yang kedua mungkin fasilitas dari sekolah pun memang saya rasa sangat kurang. Jadi tempat sampah di sekolah cuma ada 2 Bu. Jadi mungkin karena ya itu mungkin karena tempat sampah yang jauh, mungkin terus sosialisasi ke anak juga mungkin
kurang Bu. Jadi budaya positifnya saya rasa kurang ditanamkan Bu. Jadi fasilitas ya Pak untuk membuang sampahnya itu di sekolah Bapak kurang. Terus kurangnya tadi penerapan kebiasaan atau budaya positif untuk mencintai lingkungan juga menjadi tadi faktor utama. Baiklah, kalau menurut Bapak, idealnya kesadaran murid jika diletakkan dari angka 1 sampai 10, maka sekarang murid Bapak berada di level berapa? Kalau saya hitung ya Bu, kalau saya perkirakan nih, mungkin level kesadaran membuang sampah siswa ada di level 5 mungkin Bu. Baik, berarti berada di level 5 ya, di angka 5. Sekarang menurut Bapak, keinginan Bapak sendiri berharapnya murid-murid Bapak ada di level berapa? Keinginan saya di level yang sangat tinggi Bu. Tapi untuk mencapainya kalau lihat dari kesadaran yang sekarang, mungkin saya inginnya di level 8 juga bisa lah Bu. Di level 8 juga mungkin siswa sudah mampu lah Bu. Baik, berarti untuk mencapai lebih tinggi mungkin agak sulit ya Pak. Iya. Tapi di level 8 juga sudah aman menurut Bapak. Lalu usaha apa yang akan menumbuhkan kesadaran murid untuk mencintai lingkungan dan bisa menerapkan budaya positif tersebut? Mungkin langkah saya yang pertama, saya akan memperbanyak tempat sampah yang tadinya hanya ada 2. Kemungkinan saya ingin setiap kelas di depannya ada 1 tong sampah. Terus ada tulisan-tulisan yang membuat mereka mengingat untuk selalu menjaga kebersihan Bu. Dan seterusnya mungkin saya akan membuat keyakinan kelas, terus membudayakan budaya positif di sekolah, di kelas, dan mungkin membangunkan kesadaran anak akan pentingnya lingkungan yang bersih, terus senantiasa membuang sampah pada tempatnya, ya seperti itulah Bu mungkin. Wah, di sini saya sangat setuju sekali dengan usaha yang akan Bapak lakukan untuk memperbanyak tadi fasilitas atau penyediaan tempat sampah. Nah, selain menyediakan tadi fasilitas, terus Bapak akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa lagi yang akan Bapak lakukan? Kemungkinan yang pertama tentunya berdiskusi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepemimpinan Bu. Terus saya akan meminta izin, mungkin akan mengadakan pembakaran sampah di setiap waktu-waktu tertentu, misalkan 2 hari sekali, 3 hari sekali, ataupun seminggu sekali, dengan tetap terjadwal, dan itu mungkin sudah dengan kesepakatan dari kepala sekolah. Jadi kita akan sangat enak dengan siswa, yuk kita bergotong royong membuang sampah, kita bakar sama-sama, mungkin seperti itu Bu. Terus saya juga akan mengajak murid untuk ikut berpartisipasi dalam hal yang lainnya Bu, seperti bukan hanya membuang sampah, tapi kita menanam pohon-pohonan di sekitaran kelas juga Bu. Jadi sembari sampahnya tidak ada, kita adakan lagi tanaman-tanaman yang baru Bu. Wah, bagus sekali itu Pak. Idenya sangat bagus sekali. Saya sangat setuju dengan usaha Bapak. Lalu kira-kira kapan nih rencana Bapak akan memulainya? Secepatnya Bu. Saya sekarang termotivasi sekali Bu. Secepatnya saya akan laksanakan. Mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan realisasikan Bu. Wah, sangat bagus sekali Pak. Berarti lebih cepat kan lebih baik ya Pak, gerak cepat kita. Saya sangat mendukung sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan bisa berjalan
berjalan dengan lancar sesuai harapan Bapak. Kira-kira Tati Nisa, siapa saja yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan rencana ini? Yang akan membantu saya yang pertama mungkin adalah rekan guru, teman sejawat, kemungkinan besar penjaga sekolah pun akan menjadi andil yang paling besar mungkin Bu, penjaga sekolah. Terus mungkin yang selanjutnya adalah siswa itu sendiri. Jadi kemungkinan yang tadi yang akan membantu saya yang pertama rekan kerja saya, teman sejawat, penjaga sekolah, dan anak-anak. Baik Pak, jadi saya rasa Bapak sudah menemukan solusinya. Nah, apa yang sudah Bapak dapatkan nih dari obrolan kita kali ini? Alhamdulillah Bu, dengan ngobrol dengan Ibu saya dapat pencerahan banyak sekali Bu. Tadinya saya butak pusing Bu dengan permasalahan yang signifikan membuat saya mumet Bu. Saya sekarang menjadi agak enakan lah Bu, jadi saya pikiran saja fokus lagi, terus saya semangat lagi Bu. Saya ingin menyadarkan anak-anak didik, anak murid-murid saya tentunya untuk selalu kembali lagi kesadarannya untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan dan mungkin dengan berakhirnya itu mungkin ada lagi program yang baru nantinya Bu. Baiklah Pak, kalau begitu mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Nanti saya juga ingin tahu bagaimana perkembangan di sekolah Bapak, yaitu tentang murid-murid Bapak yang kurang kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Di sini saya pamit undur diri kepada Bapak karena waktu sudah sore, saya harus pulang Pak. Baik Bu, terima kasih sekali. Alhamdulillah berkat Ibu saya mendapat pencerahan. Salam buat keluarga ya Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.